Sudah mulai ya, Sudah bagus. nampak belum? Ya. Oke. Sudah. Oke. Silakan. Sudah ya. Baik, sip. Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak dan Ibu, semoga Bapak dan Ibu sehat selalu, kemudian tetap semangat ya, karena harapannya Bapak dan Ibu kalau semangat itu nanti insya Allah akan membawa aura yang luar biasa begitu bagi Bapak dan Ibu. Ya, untuk sesi kita kali ini, kita mulai dengan perkenalan dulu nggih Bapak dan Ibu. Agaknya kalau tidak berkenalan dulu kok tidak pas begitu, kurang pas, sehingga harapannya Bapak dan Ibu nanti juga bisa mengenal lebih jauh tentang saya begitu, karena bagaimanapun nanti kita akan sering bertemu begitu, karena kebetulan saya diamanahi untuk mendampingi Bapak dan Ibu. Ini kebetulan ada Pak Aji, nggih Bapak Aji, ini adalah pengawas dari mana ini Pak? Boleh perkenalan dari Banyumas, dulu Bapak? Ibu. Dari Banyumas. Dari Banyumas. Alhamdulillah dari Banyumas. Kemudian ini ada Ibu Filia, ini Ibu Filia dari kepala sekolah mana Ibu? Bisa perkenalan dulu? Saya dari Semarang. Oke, dari Semarang. Dari SD mana Ibu? Ini dari SD semua ya? Bu Minsi sama Iya. Bu Filia ya? Dari Cahaya Pelita, Bu. Oke, dari Cahaya Pelita. Kemudian Bu Minsi dari mana Bu Minsi? Oh, mana itu ya tadi Bu Minsi? Ke belakang. Oke, terima kasih ya, ke belakang. Baik, Bapak dan Ibu, kurang lebih selama 1 tahun nanti kita akan sering ketemu intens untuk mengkaji beberapa hal, karena bagaimanapun Bapak dan Ibu ini kan terpilih, ya sekolahnya terpilih untuk menjadi sekolah penggerak. Nah, saya pengen tanya dulu, ini Bapak dan Ibu sudah memahami ya apa itu sekolah penggerak? Dari Bu Filia dulu mungkin. Jadi paling tidak kita samakan persepsi. Ya, kita samakan persepsi sehingga Bapak dan Ibu nanti bisa lebih paham menjalankan proyek-proyek yang ada di sekolah penggerak. Saya tanya ke Bu Filia dulu, monggo Ibu. Sekolah penggerak itu merupakan sebuah sekolah yang tentunya bisa menerima paradigma baru terkait dengan kebijakan-kebijakan pendidikan. Itu, Bu. Oke, terima kasih. Titik poinnya di situ adalah paradigma baru, begitu ya? Iya, kurikulum paradigma baru. Ya. Kalau Pak Aji, bagaimana Pak Aji? Oke, ini kita samakan persepsi dulu. Ya. Sekolah penggerak itu adalah merupakan sekolah yang mendapatkan program sekolah penggerak ya, atau PSP ya. Ini merupakan program baru dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristek, di mana memang nanti sekolah ini akan mendapatkan perlakuan khusus untuk menerapkan berbagai bentuk pembaharuan dalam pendidikan, ya mulai dari kurikulumnya, kemudian nanti pengelolaan untuk kelasnya, ya mungkin beda ya. Nanti tidak ada lagi kelas, adanya fase itu. Kemudian masalah pembelajaran juga otomatis berbeda. Sampai nanti masalah rapotnya juga berbeda itu, Bu. Ya, itu yang nanti bagus sekali, Pak. Ini sesuai dengan tema kita, Pak. Tema untuk sesi kita kali ini adalah strategi pembelajaran diferensiasi. Nah, tadi Bapak juga sudah sedikit memahami ya, karena di proses pembelajarannya berbeda, kemudian sampai ke untuk asesmennya juga berbeda. Nah, ini terima kasih Bapak dan Ibu sudah memberikan pendapatnya terkait program sekolah penggerak. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita mengkaji tentang strategi pembelajaran diferensiasi. Artinya diferensiasi di sini adalah berbeda begitu. Apakah di dalam proses pembelajaran diferensiasi ini kita berarti menggunakan metode yang berbeda-beda di dalam mengajar. Ya, misalnya kalau ada 20 siswa ya berarti kita menggunakan 20 metode belajar, atau kita menggunakan 20 media pembelajaran yang berbeda. Apakah seperti itu yang bisa dipahami oleh Bapak dan Ibu? Tidak, Ibu, Bu. Iya, gimana itu, Pak? Ya, kalau setahu saya itu pengertian pembelajaran berdiferensiasi itu adalah sebuah proses pembelajaran yang diharapkan guru bisa memenuhi kebutuhan murid ya. Artinya memang murid itu kebutuhannya berbeda-beda.
permintaannya berbeda-beda. Makasih sih, Namun benar-benar. guru harus bisa memberikan perlakuan yang paling tepat ya untuk mereka dengan sebuah teknik yang jitu ya, berdasarkan pemikiran Ya. dari guru itu, Bu. Itu begitu, Ibu. Oke, terima kasih Pak. Berarti bukan berarti kalau pembelajaran diferensiasi kemudian metodenya berbeda begitu ya. Tetap nanti kita sesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa begitu ya. Misalnya anak yang suka sesuatu yang bersifat apa ya, visual yang bisa dilihat. Nah, bagaimana kita bisa mengembangkan proses pembelajaran yang lebih banyak visualnya begitu. Di asesmennya juga begitu. Ya, jadi terima kasih Bapak dan Ibu. Saya kira sudah memahami. Saya ingin melihat kesiapan Bapak dan Ibu. Kita kuis dulu ya. Bapak dan Ibu masih melihat share screen saya? Masih, Bu. Oke, Bapak dan Ibu cukup menjawab betul atau salah di chat ya, di kolom chat untuk pertanyaan yang pertama. Oke, cepat-cepatan ya. Proyek penguatan Pancasila bisa dilakukan secara mandiri. Bentar deh. Tinggal dijawab betul atau salah. Oh, gitu aja ya. Ya benar Pak. Nah, Bapak dan Ibu sudah menjawab ya. Kira-kira jawabannya betul atau salah ini? Proyek penguatan Pancasila bisa dilakukan secara mandiri? Tentu tidak, karena di sini ada banyak yang Nah, Pak terlibat. Aji, betul. Iya, Ya yang betul jawab Pak siapa Aji. itu? Ini ya 100 ya. Ya cepet tadi. Yang penting ini benar dan cepat begitu. Oke, kita menuju ke pertanyaan yang kedua ya, Bapak dan Ibu. Siap-siap tinggal dijawab di kolom chat betul atau salah. Ya, pertanyaan yang kedua. Langkah pertama ya di dalam menentukan menentukan proyek tadi, proyek penguatan Pancasila adalah membentuk tim fasilitasi. Betul atau salah? Ya. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu sudah menjawab di pertanyaan yang kedua. Jawabannya betul atau salah? Betul. Betul. Salah Bapak dan Ibu. Analisis. Iya, langkah pertama itu apa dulu? Langkah yang pertama adalah kita menentukan alokasi waktu dulu Bapak dan Ibu. Oh, gitu ya, alokasi Bu. waktu dan gitu. Baik, tidak apa-apa. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Tidak apa ya, salah itu biasa itu ya. Berarti ada proses belajar begitu, karena ada proses berpikir. Salah semua saya, Bu. Tidak apa-apa Bu, santai aja ya. Ini tidak dicari jawaban mana yang paling benar banyak, itu tidak. Baik, yang ketiga, menentukan alokasi waktu bisa dipilih sesuai dengan proyek. Menentukan alokasi waktu bisa dipilih. Ya, menentukan alokasi waktu bisa dipilih sesuai dengan proyek. Ya, ini proyek apa yang akan Bapak dan Ibu lakukan di sekolah masing-masing begitu. Ya, betul. Ya. Oke, jawabannya benar atau salah Bapak dan Ibu? Betul. Iya, betul. Iya, memang Pak. Menentukan alokasi waktu itu memang harus dipilih sesuai dengan proyeknya. Jangan sampai proyek yang sifatnya itu sulit, tetapi waktu yang dipilih alokasi waktunya itu singkat. Ya, maka sebagai kepala sekolah, sebagai pengawas, nah ini Pak Aji juga harus paham betul ya, bisa mendampingi sekolahnya Miminsi, bisa mendampingi ya. Jadi harus dipilih dulu alokasi waktunya, jangan sampai salah begitu ya, karena ketika kita menentukan alokasi waktu yang tidak sesuai, nanti juga akan berimbas kepada keberhasilan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Oke, kita lanjut Bapak dan Ibu. Nah, ini tadi ya dari pertanyaan yang sudah saya berikan. Ini ada beberapa yang bisa dilihat dari apa yang sudah ditampilkan di share screen yang saya tampilkan begitu. Baik, untuk merencanakan proyek itu merancang alokasi waktu dan dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, jadi alokasi waktu itu kan kita tentukan tadi ya sesuai dengan kebutuhan proyeknya ya. Jangan sampai proyek yang sifatnya sulit itu justru alokasi waktunya sedikit gitu dan sebaliknya. Nah, kalau dimensi profil pelajar Pancasila ya. Nah, ini profil pelajar Pancasila Bapak dan Ibu masih ingat nggak?
Bisa dibantu jawab Bu Minsi? Profil pelajar Pancasila, dimensinya. Itu kan ada beberapa Ibu. Gotong royong. Gotong royong, bagus sekali. Bu Minsi adalah Bu? Kritis. Berkebinekaan Pak Aji? global. Berkebinekaan global. kritis. Mandiri. Ya, mandiri. Mandi Bagus sendiri, sekali. Bu. Ya. Iya, mandi sendiri ya Bu, itu artinya Bertakwa mandiri. kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Ya Pak. berbudi luhur. Ya. Yang pertama, dan ya. Nah, itu penting ya. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama ini ketika kita mau merencanakan sebuah proyek, kita bisa menentukan alokasi waktu dulu. Nah, kalau untuk alokasi waktu itu kita bisa memilih 3 alokasi yang bisa dipilih ya di sekolah Bapak dan Ibu, disesuaikan. Yang pertama adalah menentukan 1 hari khusus dalam 1 minggu, misalnya Bapak dan Ibu memilih di hari Jumat begitu ya. Jadi khusus di hari Jumat itu saja Bapak dan Ibu menentukan kegiatan yang bisa dilakukan untuk mendukung proyek profil penguatan pelajar Pancasila gitu. Jadi khusus di hari Jumat itu misalnya. Atau Bapak dan Ibu bisa memilih hari lain yang sekiranya itu bisa dipilih begitu. Ya, baik. Paham ya Bu, Bapak Ibu, untuk menentukan waktu yang pertama kita pilih 1 hari khusus dalam 1 minggu. Kemudian yang kedua kita menentukan 1 sampai 2 jam di akhir hari khusus untuk melaksanakan proyek. Jadi di salah satu hari misalnya kita pilih hari Senin begitu ya, di jam 1 atau 2 jam. Ya, ini kita sesuaikan lagi proyeknya yang akan dipilih itu seperti apa. Jadi kita bisa memilih ya, maksimal 2 jam itu sudah cukup ya untuk di hari khusus yang sudah kita pilih begitu. Ya, misalnya saya pilih hari Senin. Nah, 1 sampai 2 jam pelajaran di akhir itu khusus untuk melaksanakan proyek. Nah, proyeknya apa? Nanti kita lihat sendiri ya, apa yang akan dipilih dari proyek yang ada di Bapak dan Ibu. Nah, saya juga pengen tahu ini kira-kira di sekolahnya Bu Minsi mau melaksanakan proyek seperti apa ya Ibu? Jadi biar kita tentukan alokasi waktu yang tepat itu yang mana? Yang ketiga aja ya Bu Minsih ya. Yang ketiga, Pak. Ya. Yang ketiga. Baik. Ya, baik. Yang ketiga adalah mengumpulkan dan memadatkan tema dalam 1 periode. Ya, betul, setuju. Nah, 2 minggu atau 1 bulan. Kenapa begitu? Saya pengen tahu alasannya kenapa Bapak dan Ibu lebih sepakat untuk mengumpulkan dan memadatkan tema dalam 1 periode. Oke. Begini Bu, Monggo. ini karena kalau melihat tema-temanya itu kan ada yang memang butuh waktu lama Bu. Ya, misalnya ya mau kunjungan atau mencari data tentang bagaimana pengembangan budaya lokal itu kan harus ketemu tokoh-tokoh masyarakat ya, itu kan butuh waktu tidak hanya sehari. Kalau pas ada orangnya bisa langsung, tapi enggak bisa sampai 2-3 hari. Jadi lebih baik proyek itu sampai agak panjang waktunya tapi nanti hasilnya maksimal gitu Bu. Itu dasarnya seperti itu. Saya Bu. Oke, itu Ya. Oke, Bu Filia bagaimana? Juga memilih apa yang dipilih Pak Aji atau Bu Minsi? Iya, sama Bu. Inje, betul. Karena kan di dalam Alasannya satu tema kenapa, itu ada keikatan ya, ada interaksi. Jadi kayak bahasa Indonesia sama ini bisa satu tema gitu. Nggak bisa dipisah-pisah, nanti malah kebanyakan proyeknya juga seperti yang disampaikan Pak Aji tadi, melibatkan banyak orang dan proyek ini nanti terlalu banyak malah nggak optimal. Jadi mending dijadikan satu, tetapi kita memilih benar-benar tema yang bagus dan proyek yang bagus seperti itu. Lebih efisiensi Bu. Iya Bu, sepakat. Kita pilih satu tapi kuat mendalam. Satu tapi lebih mendalam ya daripada banyak itu beberapa hal, tapi nanti ketercapaiannya tidak kuat. Oke. Halo? Terima kasih Bapak dan Ibu sudah memilih ya, berarti lebih sepakat. Tapi ini begini ya Ibu, meskipun Bapak dan Ibu kok memilih sepakat misalnya memadatkan di 1 minggu atau 2 minggu atau bulan, ini tergantung dari proyek yang Bapak Ibu pilih ya. Jadi jangan menjadi
patokan ini adalah yang benar, alokasi waktunya itu tidak seperti itu, tapi kita harus memilih Sesuai yang kebutuhan, sesuai Ibu, dengan ya. project yang akan kita kerjakan gitu. Siap. Benar Ibu. Siap, Bu. Siap, Oke, Bu. Sesuai yuk. kebutuhan, jangan apa istilahnya saya makasih. Wah ini kompak sekali ya. Sesuai kebutuhan lapangan. Oke, kemudian untuk membentuk yang kedua adalah membentuk tim fasilitasi proyek. Tadi setelah menentukan alokasi waktu, kemudian menentukan dimensi. Waktunya kurang 5 menit, Ibu. Oke, Bapak, terima kasih. Setelah menentukan dimensi yang akan dipilih tadi, misalnya ada dimensi gotong royong, begitu ya, gotong royong. Nah, ini berarti bagaimana kita bisa membentuk tim fasilitasi proyek yang bisa menguatkan profil pelajar Pancasila yang berdimensi gotong royong. Nah, sebenarnya membentuk tim fasilitasi proyek ini adalah kita menentukan siapa-siapa sih yang terlibat dalam proyek. Jadi kita bisa menentukan ketuanya siapa, sekretarisnya siapa, bendaharanya siapa, kalau memang dibutuhkan begitu. Ya, jadi tim fasilitasi proyek itu berarti di sini kita menentukan siapa-siapa yang terlibat di dalam proyek profil penguatan pelajar Pancasila. Kemudian setelah itu kita mengidentifikasi tingkat kesiapan sekolah, apakah sekolah ini ada di tahap awal, tahap berkembang atau tahap lanjutan, di mana sekolah ini memang sudah siap atau di apa ya istilahnya, memang sudah punya kesiapan baik dari sumber daya alam atau sumber daya manusia yang mendukung begitu. Nah, ini bisa kita identifikasi tingkat kesiapan sekolah, apakah itu ada di tahap awal, berkembang maupun lanjutan. Nah, untuk pemilihan tema umum, tema umum yang bisa dipilih itu adalah menentukan tema seperti kewirausahaan misalnya, kemudian kearifan lokal, gaya hidup berkelanjutan. Nah, tema ini juga harus disesuaikan dengan sekolah masing-masing. Nah, ini kalau saya lihat semuanya kan dari SD. Kira-kira tema umum yang mau dipilih itu yang mana? Ini juga harus disesuaikan. Begitu ya, jangan sampai terlalu sulit misalnya. Kalau anak SD kira-kira untuk kewirausahaan itu masih nyambung nggak sih Bapak dan Ibu? Belum. Kurang, Bu. Belum, Bu, belum ya. Mungkin ya, kalau kearifan lokal mungkin ya. Nah, iya. Ya, mungkin kearifan lokal itu bisa. Atau bisa kita pilih gaya hidup berkelanjutan. Ya, gaya hidup bisa. Cuci tangan ya. Itu bisa ya, cuci tangan, sering cuci tangan atau menjaga kebersihan lingkungan itu juga bisa. Dan yang terpenting adalah bagaimana kita menentukan istilahnya kita bisa menentukan ini topik khusus yang akan atau topik spesifik yang akan kita pilih. Baik Bapak dan Ibu, saya kira ini cukup dan saya Bapak dan Ibu istilahnya ini sesi refleksi ya. Saya pengen tahu Bapak dan Ibu sekiranya apa yang sudah dipahami dari sesi materi ini bisa dituliskan di kolom chat. Monggo silakan Bapak dan Ibu. Kira-kira dari diskusi kita di siang hari ini apa yang sudah dipahami? Di kolom chat ya Bapak dan Ibu. Monggo silakan. Oke. Chatnya malah hilang. Ya, baik, menjadi lebih paham. Ini Bu Filia menjadi lebih paham, paling tidak nanti bisa mendampingi sekolahnya untuk membentuk suatu proyek ini yang benar-benar berkualitas ya, harapannya itu ya Bu Filia. Betul, Bu. Kemudian Bu Misi. Ya, ini baru satu ini dari Bu Filia. Dari Bapak Ibu, monggo silakan bisa dikirimkan jawabannya melalui chat. Saya jadi tahu apa itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ya, baik Bapak, harapannya memang tidak hanya sekedar tahu, tapi nanti aplikasinya jadi lebih bagus lagi ya Pak Aji ya. Karena Pak Aji ini kapasitasnya sebagai pengawas ini yang luar biasa, nanti akan mendampingi banyak sekolahan. Oke, untuk Bu Misi, berbasis proyek tentang profil pemuda Pancasila. Baik, ya benar Bapak dan Ibu, karena tidak mudah untuk menentukan
project yang akan kita pilih itu seperti apa. Ada banyak kendala ya kalau kita tidak paham bagaimana cara untuk menentukan apa istilahnya profil pelajar Pancasila ini, terutama untuk proyek-proyek tertentu gitu. Kenapa ya Bapak Ibu? Aduh, ini kayaknya kok senyum-senyum sendiri? Ini saya pengen tahu ini Pak Haji kok senyum-senyum sendiri Pak. Bu Fitria, wajahmu hitam semua. Aduh Ibu, iya ya maaf ini memang maaf Bu, ini ternyata saya lupa nggak ngidupin lampu. Aduh, iya Kayak begini. penampakan. Waktunya masih berapa lama Bapak dan Ibu? Oke. Udah habis ya Pak ya? Waktunya Udah habis ya?